Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Rin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Trading hari ini gimana nih tradingnya nih? Ya, bikin galau ya. Padahal di sesi itu udah bagus banget. Dan tiba-tiba melorot aja di sesi kedua. Salah satu yang bikin galau karena kita ada pegang emiten teknologi dan tiba-tiba dibanting. Hari ini emiten teknologi banyak yang ARB, Goto, MTech, apalagi. Ya dekat-dekat ARB juga mungkin ada ya. Jadi hari ini kita pada bertanya-tanya, kenapa sih tiba-tiba gitu ya, di tengah kondisi, di tengah berita bagus gitu ya. Ya, ini kita lagi telusuri. Tapi kalau secara teknikal, secara chart, kalau sudah ke-trigger stop loss, ya kita tinggal lihat ya, ini mau jual apa enggak. Stop loss itu ada dua macam. Saya mau kasih ingat, Bapak Ibu. Pertama, yaitu berdasarkan indikator kita. Ada Lendang, Skyline, V-Line. Kalau jebol di bawah itu atau turun lebih di bawah itu jauh, silakan kurangin muatan. Hal kedua, stop loss itu ditentukan berdasarkan persentase. Kita minus berapa persen sih? Minus 5%, 10%, mungkin bahkan lebih dari itu baru kita cut loss. Tergantung masing-masing punya strategi gimana. Nah, tadi ada kita ke turunan dari kita ke ini ya, dari MTech. MTech kita tidak sadar, jujur saya tidak sadar tahu-tahu ARB. Ya udah kita tunggu besok aja nih. Kalau besok sampai turun lagi, saya akan selesaikan semua. Ya. Nah, kita harus disiplin juga. Ya, kalau memang harus cut loss ya cut loss. Itu aja, simple. Trading itu harus nggak boleh pakai emosi, harus emotionless. Kalau kita pakai emosi, kita berandai-andai, oh nanti bakal rebound begini-begini. Iya kalau rebound, kalau nggak rebound gimana? Jadi tadi makanya saya bilang tadi, kita waktu beberapa saya lihat jumpai kalau, ternyata ARB. Ya udah kita ngeri-ngeri sedap nih, besok gimana nih? Apakah saya juga merasakan hal yang sama? Yes, saya bukan dewa. Jadi ketika market bergerak juga, goyang juga, saya juga deg-degan. Contoh kayak BRI. BRI kan kemarin sempat swing ke area 4770, 4760. Ya deg-degan ya deg-degan. Bobotnya saya besar, men. Dan bukannya apa, rasanya nanggung gitu loh. Dia udah kemarin beberapa hari sebelumnya sempat di 4810 terus turun. Padahal saya target 4830. Antara waktu itu saya jual 4810 nggak ya? Jual nggak ya? Jual nggak ya? Tahu-tahu turun. Atau saya minta konfirmasi, ini kira-kira gimana? Saya lihat, cek chart semuanya, kayaknya masih naik. Tapi kok hawanya turun pekat. Nah, beneran turun. Nah, ketika turun, yang no choice. Tepatan, beli lagi. Gila banget, Jan. Beli lagi di 4770 kalau nggak salah kemarin itu. Bener nggak sih? Coba saya cek. Jadi, begitu turun, ya udah hajar lagi saya. Wah, gila banget lah pokoknya tuh. eh Ya, 4770 saya sempat beli lagi. Dan 4680 saya hajar lagi, beli lagi gitu ya. Ya, untungnya habis itu kan tiba-tiba naik. Waktu di candle merah dia sempat merah, terus habis itu besoknya hijau, habis itu hijau lagi body, terus hari ini tank 4830, I'm done, I'm clear semua. Ya, moga-moga saya yakin bukan itu sih sebabnya kenapa tiba-tiba market merosot. Saya jual posisi ada di over kok. Jadi ketika market makan BRI sempat ke 4840 gitu. Jadi ya udah, I'm done, selesai, udah happy. Ya, market tiba-tiba bergerak koreksi kita jadi ya ya udah kalau kayak MT kita jadi posisi jadi minus ya, jadi untungnya berkurang banyak, ya udah mau gimana, ya udah tungguin aja, moga-moga besok rebound. Sektor teknologi tiba-tiba kayak kayak kena sentimen yang kurang bagus. Padahal Goto baru aja reshuffle ya. Direkturnya ada yang keluar, komisaris ada yang keluar digantikan dengan darah baru, darah segar. Harapannya adalah di tahun 2023 ini ke depannya akan
akan memiliki kinerja yang lebih baik lah dengan susunan formasi tim yang oke, baik direktur maupun komisaris. Ya. Intinya pemegang saham semua sudah gerah dan tidak mau bakar duit, itu intinya. Dan ketika market turun ini, by the way, Goto dalam waktu dekat mau open lock up lagi loh, hati-hati ya. Jadi mungkin itu juga bisa jadi sentimen. Pokoknya saham teknologi hari ini jadi pemberat indeks, sudah titik itu. Ya moga-moga besok bisa rebound dulu ya. Besok adalah hari TP sedunia, jadi ingat ya, jangan agresif. Buy on weakness, tetap selalu buy on. Kalau breakout boleh beli nggak? Ya, kalau saya breakout silakan. Saya juga rekomendasi kemarin beberapa emiten saya rekomendasikan breakout. Tapi rule breakout itu simple kok. Kalau sampai dia break dan dia koreksi lagi, saya clear posisi. Atau dia bahkan tidak jadi breakout ya, berarti ya udah berarti kita nggak beli gitu aja. Jadi, ingat ya, harus punya disiplin kalau beli saham. Beli sama apapun sih, nggak peduli breakout, buy on weakness, pokoknya strateginya tetap satu, money management dan disiplin ya. Oke, itu share saya untuk besok perdagangan tanggal 10 Februari 2023. Masuk segmen berikutnya yaitu market review. Buat besok gimana sih kondisinya? Composite. Composite hari ini walaupun candlenya kayak gitu, tapi net buy loh, jangan main-main loh, 696,7 miliar. Dan turnovernya juga tinggi, 8,4 triliun. Wow, bravo. Artinya apa? Market koreksi, ada yang beli. Ya, jadi bagi teman-teman semua yang galau, kenapa turun dan sebagainya, cek dulu asingnya net buy apa net sell. Kalau ternyata net buy, wah, jangan-jangan bikin jebakan Batman. Kita udah pada jual, udah pada kalos, tiba-tiba besok terbang. Boom, 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 boom. Ya, composite ya ini karena saya buatnya di laptop ya, nggak ada garis-garisnya yang resisten. Tapi intinya hari ini sih dia nggak bisa naik di atas 69 apa ya 69 60 ya 6950 dia nggak bisa bertahan di atas 6950. Jadi mungkin swing dulu. Atau dong flip flop besok tiba-tiba bam ya IHSG rally dan baik ya. Harap aja ya. Kita mengakhiri di minggu pertama, kita anggap minggu pertama kalau kemarin kan baru tanggal 1 Desember, baru dekat apa minggu kemarin. Ini minggu kedua lah ya, minggu kedua. Nah, minggu kedua ini Februari IHSG bisa mencatatkan kinerja yang bagus. Jauh masih akan naik. Ya, itu harapan kita. Oke. Nah, coba kita cek sektor basicnya bagaimana. Nah, sektor basic masih galau ya, masih nggak bisa breakout, dia malah terkoreksi nguji support, nggak apa-apa karena memang pada dasarnya lagi sideways juga ya. Habis sektor basic ada consumer cyclicals. Wow, setelah nggak bisa breakout ya begini lah ya, langsung puff koreksi dulu ya, moga-moga bisa bertahan. Sektor energi, hari ini sektor energi juga jadi pemberat indeks, nggak bisa naik di atasnya selendang, dia malah turun. Wah, tapi nggak apa-apa. Ya, mungkinkah kita bisa beli untuk trading, dalam manfaatin momentum reboundnya. Finance bikin galau aja ya, dua tiga hari ini bikin galau terus. Tapi kok chartnya kayak mau naik terus gitu ya? Jangan-jangan memang masih akan naik. Sektor healthcare, nah ini flip flop, sideways ya bikin galau jangka pendek. Walaupun dalam middle trend dia itu sedang uptrend. Industri yang kayaknya kurang bagus ya, jebol support lagi. Infrastruktur jebol support lagi. Wah, ini banyak yang goodbye nih. Mohon maaf teman-teman. Kalau sudah kena cut loss ya udah relain aja, kita cari yang lain ya. Kita cari yang lain. Ini marketnya bener-bener unpredictable ya. Nah, ini bahkan consumer non cyclical kayak tadi ada gudang garam, HM Sampurna ya kayak gini juga. Padahal naiknya gila-gilaan ya.
Terus habis itu ada properti tertahan level support dan ini ada double bottom. Bilang kalau dia bisa breakout double bottom ini harusnya narik mati ke depannya. Terus habis itu saham Tekno. Ini nih yang bikin galau nih. Nah, itu kan jebol langsung bam kayak di tuff, kayak dibanting gitu ya. Moga-moga belum selesai ya, moga-moga belum selesai. Maksudnya turunnya sudah selesai, reboundnya, maksudnya pergerakan reboundnya yang belum selesai. Transportasi masih di situ-situ saja, transaksi tapi lumayan, ya tapi belum ada power untuk naik lagi. Jadi pantau-pantau aja dulu. Kan. Oke, itu kita market review untuk pada tanggal 10 Februari 2023. Sekarang kita masuk segmen berikutnya, yaitu ulasan saham. Saham apa yang buat besok? Rekomendasi ya. Buat besok tuh ada Agi, Semator Indogas. Ini kalau bisa breakout, ini pola tercipta adalah cup and handle, harusnya boom, bisa naik lagi. Asing juga naik terus. Nah, terus habis itu ada ESA. ESA juga baru rebound ya. Baru rebound, sempat matahin tren turun, tapi dia swing. Nah, ini sekarang udah naik lagi. Moga-moga kali ini serius, bisa naik lagi. Habis ESA ada CTRA. Ya, CTRA juga dalam tren jangka pendek dia sempat naik, cuma koreksi tertahan selendang. Moga-moga bisa rebound lagi, bisa breakout. Last but not least, ada dua sebenarnya, tapi saya kayaknya lebih ke MPMX dulu deh. Yang satunya biar dia swing-swing dulu. MPMX sebenarnya dalam tren naik yang sangat kuat, somehow kenapa kita jarang bidik, entah kenapa. Sebelum-sebelum ini cukup sering kita rekomendasi, tapi belakangan ini kurang. Transaksi padahal cukup banyak, cuma mungkin ya transaksinya frekuensi atau tektokannya banyak, tapi volumenya nggak besar. Karena ya karena di sini tertanda kelihatan kalau volumenya itu low. Jadi ini di maintain pasti dan harusnya juga dalam tren stabil. Oke, itu rekomendasi kita nih untuk perdagangan tanggal 10 Februari 2023. Dan coba kita lihat untuk ulasan. Untuk ulasan ada apa? Untuk ulasan coba cek. Ada yang mau diulas nggak sahamnya? Kalau mau sahamnya, tanya saham, please ya, jangan japri. Kalau teman-teman di grup, udah. Saya japri itu, saya kadang-kadang nggak sempet balas kelamaan, sayang kan. Jadi, kan japri. Nanya di forum, nanya di ketika saya buka video ini. Ya. Oke, pertama ada MR dan MTech. Iya, tadi udah saya singgung ya. Ada MR dulu atau MTech dulu nih. Ada MR dulu deh. Ini dia lagi di perbatasan ya. Kalau jebol ini, aduh, saya kok jualan dulu deh. Kita memang harus disiplin. Salah entry ya kita akui salah entry dan kena cut loss ya udah akuin aja gitu. 1455 jadi supportnya ADMR. Terus tadi apa MTech ya MTech ya sama ya. Kayak bikin prank. Moga-moga cuma prank. Besok bisa rebound lagi segera. Kalau sudah punya gimana? Ya itu. Kalau besok rebound kan kita selama masih punya barang sih bisa hahaha ketawa-tawa. Tapi kalau kita udah punya barang dan turun lagi, jual disiplin. Terus habis itu ada Arto. Arto sentimennya gak ada ya. Ini saya bingung sebenarnya dia bisa. Tadi saya sudah bahas di live IG terkait dengan sektor perbankan. Tapi kembali saya tambahin lagi deh. Arto ini berbeda, sedikit berbeda dengan yang lain ya, bank digital khususnya berbeda dengan konven. Kenapa? Kalau konven bisa dapat fee based income ya, dapat dari bisnisnya bisa macam-macam ya. Terus sudah gitu bisa
bisa ya lebih luas lah ruang geraknya ya, lebih lebih bisa ngapain. Beda sama bank digital. Bank digital udah kekunci dari platformnya aja udah susah ya. Belum, jadi otomatis cuma mengandalkan dari tabungan doang atau turnover, ya itu tinggal lihat nih kuat-kuatan berapa bank digital mana yang bisa menguasai ekosistem seperti kayak Tokopedia dan eh, apa tuh, ekosistem Tokopedia sama Gojek ya, kan ada itu platform digital dan penggunanya juga masif. Dan kalau bisa masuk situ udah kayak Arto gitu sebenarnya harusnya peluangnya bagus, cuma sama entah kenapa orang pada nggak beli, pada jualan semua nih. Cepet-cepetan jualan, jadi kayak dinaikin dikit udah dibanting-banting lagi, ada yang jualan. Kalau dibanting pasti ada yang jualan dengan ajar kiri, itu yang mungkin jadi berat ya, jadi beban berat. Kita lihat itu contoh dari Zata ya, Zata IPPE itu ya, mau naik susah karena apa? Begitu dia naik ada aja yang mau buang ke atas. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir adalah agro. Agro juga sama ya, tiba-tiba eh, saya rasa mereka ketakutan terkait dengan isu The Fed masih akan hawkish karena laporan rilis data keuangan yang memberikan kinerja yang baik. Padahal mereka pelaku pasar tuh berharap market atau situasinya memburuk sehingga memaksa The Fed untuk menurunkan suku bunga ya, atau menahan suku bunga atau menurunkan suku bunga. Nyatanya malah data-data ekonominya malah bagus, berada dalam tren yang naik. Jadi nggak jadi dong ini Pak, eh, di dovish ya, lebih ikutin kehendak market, lebih mengurangi suku bunga atau menahan suku bunga, karena kayak gitu wah, bisa-bisa naik lagi. Tapi intinya adalah tetap hati-hati ya, kalau bagi saya trading itu saat ini trading ya pendek, yang penting profit dulu, yang penting profit. Nggak usah muluk-muluk bilang tak yang berapa puluhan persen, ratusan persen. Start dari 5%-an. Saya sudah share bagaimana saya mengukur benchmark. Nanti saya akan share komparasi dengan trading system lain dan plus minusnya bagaimana, semuanya saya akan share. Tapi intinya adalah kalau kalian lihat saya punya laporan keuangan, apa laporan rekapitulasi rekomendasi saya, itu ada yang eh, intinya profitnya itu nggak banyak, nggak besar. Rata-rata paling besar itu 8%. Rata-rata 5, 3, 2, 1, 5, 3. Tapi tau nggak, di akhir bulan profitnya saya 65% loh. Gila. Ya, dari 46 kali entry, 4 kali gagal entry karena tidak ke-trigger area buy-nya, terus sisanya 42 tertrigger dan kita buy. Nah, sekian persennya itu cut loss. Loss ataupun cut loss. Sekitar 36% kalau nggak salah. Sisanya 54% saya masih menang. Winning rate, kita bicara winning rate. Dan bisa mengenerate profit sampai 60 satuan persen. Dan apalagi ya, revenue yang juga cukup besar ya, revenue rata-rata per entry profit 1,7%, 1,77 bahkan. Jadi ketika saya memutuskan, saya kan rekomendasikan dua saham kan, jadi ketika memutuskan dua, kalau kita beli dua-duanya diakumulasi satu bulan dan di rata-rata per trade saya itu dapat profit 1,77%. Artinya apa? Artinya taking profit jangan harap untung gede. Oke, ya itu nanti saya akan bahas dengan bagaimana, saya akan bahas mengenai benchmark, perbandingan dengan trading sistem lain dan sebagainya lebih detail. Tunggu tanggal mainnya. Oke, sampai di sini dulu market review, rekomendasi saham serta ulasan saham untuk perdagangan tanggal 10 Februari 2020. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat bagi dan jangan lupa bikin trading plan, dan jika tidak bikin trading plan, better jangan trade. Sampai jumpa semuanya. Stay safe.
Stay healthy and God bless you.